Saudara-saudara, kita berjumpa lagi membahas lanjutan dari pembahasan tentang rahmatan lil alamin itu. Nah, sekarang kita akan membahas tanda kutip rahmatan lil alamin versi kapitalis. Kita tahu bahwa kapitalis itu kan eksis hingga sekarang kan. Tapi sebenarnya kalau kita cermati, kapitalis ini larut dalam sivitas aboli yang kenal itu. Larut dalam sivitas terena, larut dalam negara sekuler. Nah, ini sama dengan pernyataannya Keynes dalam sebuah esai yang berjudul Economic Possibilities for Our Grandchildren. Keynes menyatakan bahwa saat ini ada kecenderungan kehidupan manusia itu ke arah bahaya karena realitasnya menghadapi dosa-dosa seperti adanya banyaknya kekejaman dan kesembronan hanya melulu untuk mengejar power dan kekuasaan dan bentuk-bentuk lain dari pangkat. Akibatnya manusia atau seseorang cenderung tidak percaya lagi dengan seseorang yang lain. Meskipun itu sanak saudaranya, ataupun rekan sebangsanya, atau rekan setanah airnya, atau mitranya gitu. Ya. Karena apa? Karena perilaku manusia sekarang ini berakar pada cinta kedirian. Dan cinta kedirian ini seolah-olah menjadi prioritas utama di dalam kehidupan. Nah, kalau kita nyatakan bahwa kapitalis itu terjebak dalam sivitas aboli, ini merupakan suatu kewajaran. Karena apa? Karena filsafat yang mendasari itu memang bercorak hedonistik. Bercorak hedonistik dan ngarahnya kepada perilaku utilitarianisme. Nah, gagasan utilitarianisme dan hedonisme itu kan berada pada perihal kesenangan atau kesedihan. Sesuatu yang menyenangkan itulah yang dicari, sesuatu yang kesedihan itulah yang dihindari. Jadi tujuan hidup dari kapitalis ini adalah mencari kebahagiaan, kalau bisa adalah sebesar-besarnya. Dan bermanfaat bagi banyak orang lain. Makanya dalam kredo utilitarianisme itu ada satu kredo yang sangat terkenal, yaitu the greatest happiness of the greatest number. Nah, itu dituangkan oleh David Hume. Nah, David Hume itu mensinyalir bahwa kodrat manusia itu meliputi 3 unsur, yaitu yang pertama adalah pengertian atau understanding, yang kedua adalah nafsi atau passion, dan yang ketiga itu adalah kesusilaan, moral. Ya, itu. Nah, pengertian ini terdiri dari kesan hasil pengamatan rinci dan pengamatan yang detail kecil-kecil yang tidak terhitung banyaknya. Akan tetapi, kesan hasil dari pengamatan itu sendiri sebenarnya tidak menjamin terbentuknya pengertian. Justru yang menjamin adalah unsur lain yang yaitu nafsu-nafsi. Nafsu-nafsi seperti keinginan, harapan, perasaan, dan terutama kebiasaan, inilah sebenarnya yang paling banyak mempengaruhi. Jadi, kendati sejak awal penciptaan alam semesta ini, kita bisa melihat adanya matahari terbit setiap pagi, tapi itu oleh Hume tidak menjamin bahwa itu akan terulang besok pagi. Gitu. Yang mengatakan bahwa itu akan terulang besok pagi adalah nafsu-nafsi. Jadi, nafsu-nafsi inilah yang membuat kita percaya bahwa matahari akan terbit besok pagi, bukan pengertian. Itulah sebabnya tidak ada yang dapat menjamin pengetahuan, entah itu akal ataupun Tuhan. Dalam pendapatnya Hume begitu. Sehingga dengan demikian, manusia harus memikul beban keraguannya yang abadi. Bahasa filsafatnya adalah skepticism.
Sehingga kondisi yang ada di dalam alam ini tidak bisa dihindari. Itulah dasar dari kesusilaan. Pemikiran David Hume ini akhirnya mampu menggoyahkan pemikirannya empirisisme John Locke dan idealisme Joseph Berkeley. Ya, empirisisme John Locke bertolak dari kedudukan nalar. Pemikirannya Joseph Berkeley dalam idealisme itu lebih bertolak pada religion sebagai penjamin pengetahuan maupun kepercayaan. Karena David Hume itu mengutamakan pada skeptisisme, maka ada kemauan untuk meragukan segalanya, terlebih pada pikiran, sikap, dan tindakan yang sedang dominan. Semangat inilah yang sebenarnya mengilhami Adam Smith menuangkan pemikirannya dalam Moral Sentiment dan The Wealth of Nation. Nah, Smith juga diilhami oleh pemikirannya Quesnay dan Turgot, yaitu kedua-duanya adalah ekonom yang melahirkan pemikiran psiokrat. Turgot dan Quesnay menganjurkan kebebasan tiap orang berusaha, laissez-faire, dan menolak campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi, laissez-passer. Inti dari pemikiran ini sebenarnya menghendaki bagaimana seseorang bisa hidup sebagai anggota masyarakatnya, kendati ia cenderung mementingkan diri sendiri. Pemikiran ini disambut oleh Adam Smith yang ingin mencari tahu bagaimana sentimen-sentimen moral manusia itu dapat memainkan peranan dalam meningkatkan, bukannya menghambat, kemakmuran bersama suatu masyarakat. Nah, jawaban dari pertanyaan ini menurut Smith terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama datang dari diri sendiri setiap orang, dan yang kedua adalah datang dari masyarakat. Bagian yang pertama itu merupakan sentimen mementingkan diri sendiri yang tercantum pada usaha orang per orang, misalnya meningkatkan keterampilan yang hingga mendapatkan spesialisasinya agar semakin besar sumbangan seseorang bagi kemakmuran bersama. Ini yang memunculkan konsep the principle of the division of labor. Ya, prinsip pembagian kerja. Sedangkan yang kedua, bagian kedua adalah merupakan kekuatan masyarakat yang diwakili oleh negara untuk memperkuat moral menahan diri di dalam masyarakat. Jadi peran negara ini penting untuk self restraint, menahan diri. Peranan negara ini dapat diwujudkan melalui penataan hukum dan peradilan, melalui pengembangan pendidikan, melalui penerapan nilai-nilai sosial dan nilai kebudayaan, sehingga masyarakat akhirnya mampu membangun keutamaan sosial atau social virtues. Nah, moral menahan diri ini merupakan salah satu unsur dari kekuatan sosial tersebut. Nah, dari rumusan Adam Smith ini, ia mendasarkan dalil bahwa tabiat menahan diri atau self-restraint dapat tumbuh subur dalam suatu masyarakat yang memberi peluang sebesar-besarnya bagi setiap orang untuk mengejar kepentingan diri sendiri. Dalil ini yang terkenal dengan istilah invisible hand, tangan tak nampak. Asumsi yang diterapkan oleh Adam Smith adalah mementingkan diri sendiri maupun sentimen bergabung dengan masyarakat, keduanya merupakan kodrat alamiah, sehingga menghasilkan perilaku untuk menahan diri, serta butuh sokongan dari orang lain. Nah, kedua perilaku ini mencerminkan sila dari keadilan dan sila etis. Karena apa? Karena kedua sila ini terkandung dalam diri setiap orang sebagai hukum alam, maka dengan mengejar kepentingannya sendiri, manusia justru tanpa sadar telah ikut melaksanakan kedua sila tersebut tadi itu. Seolah-olah dengan sukarela
manusia itu menopang rencana ilahi yang dalam Agustinus disebut dengan civitas Dei. Nah, asumsi dasar dari Adam Smith yang dituangkan dalam buku An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation bertumpu pada aspek sosiologis. Yang pertama, kehidupan manusia itu terjalin dalam ikatan sosial. Yang kedua, ikatan sosial tersebut itu mengambil bentuk dan susunan khusus bila menyangkut tukar-menukar barang atau transaksi ekonomi. Sehingga kerangka sosial budaya tetap penting sebagai tempat bekerjanya perekonomian. Namun pemikiran Adam Smith ini kemudian direduksi oleh ekonomi-ekonomi setelahnya dengan mengabaikan aspek sosial, budaya, dan moral. Pemikiran berikutnya hanya menekankan pada aspek kepentingan orang per orang. Inilah yang kemudian memunculkan paham individualisme berbasis hedonisme yang cenderung utilitarianistis. Nah, sebenarnya hedonisme itu merupakan salah satu teori etika yang paling tua, paling sederhana, dan paling kebenda-bendaan. Hedonisme pertama-tama dirumuskan oleh Aristippus, yang ketika itu sebenarnya Aristippus itu salah menafsirkan ajaran gurunya, yaitu Socrates. Socrates mengatakan bahwa tujuan hidup adalah kebahagiaan. Aristippus mengartikannya sebagai kesenangan, bukan kebahagiaan. Nah, kesenangan diperoleh melalui gerakan yang seperti lemah gemulai, yang halus. Sedangkan rasa sakit timbul akibat gerakan-gerakan yang kasar. Maka suatu perbuatan disebut baik sejauh dapat menyebabkan kesenangan dan memberikan kenikmatan. Nah, kebajikan berguna untuk menahan agar tidak terjatuh ke dalam nafsu yang berlebihan, yaitu nafsu gerakan kasar tadi yang tidak menyenangkan. Nah, pemikiran Aristippus inilah yang kemudian diperhalus oleh Epicurus dengan menggunakan teori-teori fisika Demokritos. Sehingga coraknya menjadi bersifat materialisme mekanistis. Tujuan hidup yang hendak dicapai sebenarnya bukan pada kesenangan yang kuat, melainkan pada kedamaian. Ini dapat diperoleh melalui perolehan kesenangan intelektual, karena lebih tahan lama. Namun hal itu akhirnya tidak cukup tanpa didukung oleh kesenangan-kesenangan indrawi. Orang yang bijaksana akan mengatur hidupnya untuk senang lebih banyak dan senantiasa mengecilkan potensi kesedihan. Ini yang kemudian timbulnya kesimpulan bahwa sesuatu adalah baik bila akan menambah kesenangan dan buruklah hal yang mengurangi kesenangan. Ini menjadi tagline-nya hedonisme. Nah, hedonisme ini merupakan akar dari munculnya paham utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Ya, Jeremy Bentham dengan mula gagasannya mengatakan bahwa kesenangan dan kesedihan itu adalah satu-satunya motif yang memerintah manusia. Kesenangan dan kesedihan ini bergantung pada kebahagiaan dan kemakmuran, sehingga kebahagiaan moral suatu perbuatan itu ditentukan oleh kegunaan atau kemanfaatannya bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Semakin banyak orang yang terbahagiakan dari perbuatan itu, berarti tindakannya telah berhasil. Karena tujuan utilitarian Bentham adalah kebahagiaan yang paling besar bagi jumlah orang yang terbesar. Yang tadi di depan disebut the greatest happiness of the greatest number. Ini berbeda dengan utilitarian gagasannya John Stuart Mill. Kalau gagasannya John Stuart Mill mengatakan bahwa kebajikan tidaklah berlawanan dengan kebahagiaan. Kebajikan itu merupakan salah satu unsur yang membuat bahagia. Secara garis besar, utilitariannya Bentham lebih bersifat egois, sedangkan pada Mill bersifat lebih altruistik. Ini perbedaannya seperti itu. Saudara-saudara, utilitarianisme
utilitariannya Bentham ini sejalan dengan pemikiran ekonomi yang dikembangkan oleh para pemikir ekonomi mazhab kapitalis sekarang ini. Alasannya ada kesamaan metode analisis yang dilakukan oleh keduanya. Ya, Bentham melakukan matematisasi atas kesenangan dan kesedihan yang menggunakan aritmatik dan mencoba membuat etika menjadi ilmu eksakta yang bersifat kuantitatif. Sementara itu, pemikir ekonomi seperti J. Fons, Walras, dan pemikir lainnya juga mematematikakan ilmu ekonomi sehingga mentransformasi ilmu sosial menjadi lebih mekanistis, lepas dari kaitan sosial, budaya, politik, dan moral. Pendekatan-pendekatannya juga lebih mengarah pada egoisme yang dalam ekonomi mewujud dalam pemikiran bagaimana meningkatkan kemakmuran secara individu. Nah, aras pemikiran ini banyak diikuti oleh ekonomi-ekonomi sekarang ini, maka kecenderungannya seperti itu. Gitu. Nah, akarnya seperti itu. Kenapa kemudian orang menjadi kapitalis seperti sekarang ini? Gitu. Nah, jika ini dikaitkan dengan pendapatnya Richer tentang the McDonaldization of society, pemikiran kapitalistik pada masa lalu telah berakar kuat dalam kehidupan sekarang ini. Semuanya disebabkan oleh adanya hasrat manusia dalam berperilaku yang mengacu pada rasionalitas tindakan, baik itu dalam produksi maupun dalam konsumsi. Ini pula yang kemudian menentukan cara operasional perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Kecenderungan ini dapat ditangkap indikator pola-pola perilakunya yang oleh Richer disebut dengan McDonaldization. Nah, akarnya terletak pada rasionalitas formal yang berorientasi pada 4 unsur yang saling terintegrasi, yaitu efisiensi, kemampuan untuk prediksi, kemudian lebih menekankan pada kuantitas ketimbang kualitas, dan keempat adalah penggantian teknologi non-manusia untuk tenaga kerja manusia. Nah, 4 unsur ini sekarang sudah meluas, sudah menjadi pilar-pilar yang dipedomani oleh dunia bisnis. Nah, integrasi dari keempat unsur ini yang disebut oleh Richer tadi itu sebagai rasionalitas formal. Yang ini menimbulkan berbagai macam ketidakrasionalan. Dan yang paling menonjol adalah adanya demistifikasi dan dehumanisasi. Nah, saudara-saudara, argumen ini ditunjang oleh fakta bahwa dalam berbagai hal bisnis yang menggunakan pola rasionalitas formal ini, seperti gaya restoran cepat saji, gayanya McDonald itu. Gayanya McDonald ini sama dengan gayanya Ford, maka muncul Fordisme, istilah Fordisme. Nah, terutama kalau dilihat dari penggunaan teknologi dalam prinsip garis perakitan. Begitu pula McDonaldisasi maupun Fordisme dibangun di atas prinsip industri. Dengan demikian bertentangan dengan pandangan yang menyatakan bahwa telah memasuki masyarakat post-industri. Polanya masih sama, yaitu menonjolkan pada individualisme. Nah, perilaku individualistis ini tidak terbantahkan ketika berdampak pada munculnya imperialisme sebagai akibat dari keserakan kapitalis. Bahkan munculnya Perang Dunia I dan Dunia II itu disinyalir sebagai akibat perkelahian para kapitalis untuk memperluas pangsa-pangsa pasar ekonomi. Mereka berebut pengaruh dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Nah, keadaan seperti itu yang didahului adanya imperialisme, penjajahan. Nah, ini yang kalau Karl Marx menyebutnya sebagai akibat menurunnya kapitalisme hingga ke titik nadir. Jadi imperialisme itu merupakan suatu konsekuensi dari adanya melemahnya moral kapitalisme itu ke titik yang sudah hancur gitu. Oke.
Jika kita kembali pada alur pemikirannya Adam Smith, yang Adam Smith ini kan bagi para pengkaji ekonomi, ini seolah-olah disebut sebagai nabinya kaum kapitalis. Nah, konsep dasar dari pemikirannya Adam Smith adalah bertujuan untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya. The greatest prosperity for all. Nah, bangun teorinya sebenarnya dimulai dari pendapatnya yang mengatakan bahwa masyarakat pada dasarnya diatur oleh hukum-hukum alami yang mengarah pada keseimbangan, pada equilibrium. Maka pencapaian kemakmuran hanya dapat dicapai melalui mekanisme equilibrium, mekanisme keseimbangan, yang dicapai melalui keseimbangan antara penawaran dan permintaan, yang itu terjadi secara alami. Nah, untuk mencapai kondisi equilibrium ini, seolah ada yang mengatur yang disebut dengan invisible hand. Pelepasan secara alami dalam istilahnya Quesnay dan Turgot, inilah yang disebut dengan laissez-faire. Jika mekanisme supply dan demand itu dilepas secara alami, akan berdampak munculnya motivasi secara perorangan. Karena pada dasarnya setiap manusia punya motif untuk mencari keuntungan. Ya, profit motif. Nah, agar terjadi keseimbangan secara alami, maka campur tangan pemerintah itu tidak diperlukan. Menurut Smith, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang paling sedikit campur tangannya. Konkretnya, biarkan aja masyarakat melakukan kegiatan dan biarkan mereka berlalu. Let them do and let them pass. Nah, pemikirannya Adam Smith seperti itu. Nah, pemikiran ekonomi kapitalis di atas tadi itu sempat mengenyam keberhasilan ekonomi, sehingga negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang sebagai penganutnya sempat mengalami kemakmuran dan kejayaan ekonomi. Negara-negara tersebut terus melakukan perluasan pasar ke seluruh pelosok dunia melalui pola-pola imperialisme yang ujungnya terjadi penjajahan, perang dunia, hingga berakhir pada The Great Depression pada tahun 1929-1930 itu. Semenjak itu pemikiran Smith mulai tergantikan dengan konsep ekonominya Keynes, dilanjutkan dengan pemikiran ekonom lainnya hingga kini. Meskipun telah berganti pemikiran, konsep mayor pemikirannya masih tetap, yaitu mekanisme pasar. Mekanisme pasar ini diyakini oleh mazhab kapitalis sebagai cara jitu dan cara tepat untuk menuju kemakmuran sebesar-besarnya. Dalam sistem ekonomi kontemporer, Milton Friedman, seorang ekonom yang pernah mendapatkan hadiah Nobel dalam ekonomi, mengatakan perlunya penerapan mekanisme pasar dalam praktek kegiatan ekonomi. Mekanisme pasar ini diakui oleh Friedman bukan sarana untuk melayani Tuhan, tetapi melayani para manusia yang perilakunya sudah dirasuki setan. Jadi Friedman itu mengatakan bahwa market mechanism to serve not God but the devil. Jadi pasar itu bukan untuk berbuat baik, tapi untuk melayani ketamaan-ketamaan. Itu bahasa Friedman-nya begitu. Nah, paradigma pemikiran ekonomi kapitalis secara tematik telah mengalami perubahan. Pada abad ke-18 di tangannya Adam Smith dan John Stuart Mill, semula bernama political economy. Baru pada tahun ke-19, abad ke-19 dan 20, pada zamannya Alfred Marshall, Keynes, ini berubah menjadi economic. Dan pada akhir abad ke-20 hingga sekarang, tanda-tandanya kuat menjadi moral ekonomik ya. Pemikir-pemikirnya seperti Gunnar Myrdal, Herman Daly, Amartya Sen, dan lain sebagainya. Nah, political economy ini menekankan pentingnya nasionalisme ekonomi.
Meskipun dalam teori spesialisasinya Adam Smith dan teori perdagangan bebasnya David Ricardo, masing-masing itu menekankan perlunya transaksi perdagangan dengan negara asing dengan melihat keunggulan absolut dan komparatif yang dimiliki, namun perdagangan hanya terbatas pada produk saja, pada barang produk saja, tidak termasuk tenaga kerja dan modal. Perkembangan ekonomi yang demikian pesat menggoda profit motif untuk mendrive kegiatan ekonomi hingga memperluas pergerakan ke tenaga kerja, juga ke modal, hingga ke luar negeri melalui MNC hingga faktor-faktor ekonomi menjadi tidak lagi mempunyai nasionalisme. Pergerakannya seperti itu. Nah, ekonomi pada umumnya juga didefinisikan sebagai upaya untuk memperoleh manfaat yang semaksimal mungkin dengan mengorbankan yang seminimal mungkin. Selisih antara manfaat dan biaya inilah yang menghasilkan laba. Nah, demi untuk memperoleh laba atau profit, ini dilakukan pengejaran ke tempat manapun yang lebih menjanjikan, menghasilkan profit yang lebih tinggi. Meskipun dengan cara mengalihkan permodalannya dari negerinya sendiri ke negeri yang dituju. Rasa nasionalisme telah terkalahkan oleh keuntungan ekonomi yang lebih besar di negara lain. Hilangnya nasionalisme tidak terlepas dari praktek politik ekonomi yang selama ini telah terjadi, khususnya setelah tahun 1960-an. Masa setelah tahun 1960-an adalah masa munculnya perusahaan multinasional corporation dan mulai berkembang perdagangan internasional yang secara modern. Nah, saudara-saudara, pergerakan modal ke berbagai pelosok dunia ini semakin marak setelah berakhirnya perjanjian Bretton Woods pada tahun 1971. Nah, karena pada saat itu terjadi pergantian rezim sistem nilai tukar mata uang, ya, dari sistem nilai tukar mata uang yang bersifat tetap fixed rate ke mata uang yang bersifat mengambang floating rate. Nah, berakhirnya Bretton Woods ini ditandailah munculnya dekretnya Presiden Nixon atau dekret Nixon itu menandai muncul pasar uang dan pasar modal. Nah, semenjak masa ini peran teknologi informatika dan telekomunikasi semakin menjadi sangat penting karena berfungsi langsung mengintegrasikan pasar modal dan pasar uang di seluruh dunia. Terintegrasinya pasar-pasar secara internasional inilah yang kemudian menandai globalisasi ekonomi modern. Nah, teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor yang mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi maupun keuangan. Nah, pasca integrasi pasar tersebut, aliran dana maupun aliran investasi dalam bentuk surat-surat berharga internasional, baik yang tertanam dalam Foreign Direct Investment (FDI) maupun non-FDI ini berkembang sangat cepat. Kredit perbankan maupun teknologi transfer menjadi semakin meluas. Lahirnya sistem Worldwide International Financial Transfer (SWIFT) telah membuat modal betul-betul merupakan entitas yang tak lagi mempunyai nasionalisme. Nah, pergerakan modal yang semakin bebas tersebut di era globalisasi ini mendikotomikan negara-negara di dunia menjadi negara kaya dan negara miskin. Negara kaya adalah negara-negara asalnya dana dan negara miskin adalah negara-negara yang membutuhkan dana. Sedangkan dari teknologi menghasilkan dikotomi negara maju dan negara sedang berkembang maupun negara tertinggal. Negara maju bila dia menghasilkan teknologi, negara berkembang sebagai pengguna teknologi, sedangkan negara tertinggal belum menggunakan teknologi. Kalau ditinjau dari sisi historis, pembedaan tersebut dilatar belakangi oleh berlarutnya permasalahan struktur sosial, ekonomi, politik maupun budaya yang mengakibatkan situasi ketidakberdayaan dan berbagai kekurangan dalam masyarakat.
Ini menjadi tidak dapat dihindari karena adanya profit motif yang harus dicapai dengan syarat adanya maksimum efisiensi. Sehingga globalisasi informasi yang melanda dunia memicu pergeseran ke arah moral ekonomi tidak terjadi. Ini tidak dapat dilepaskan karena munculnya gerakan-gerakan pemikiran ekonomi alternatif yang lebih mengedepankan pada aspek etika dan moralitas. Seperti munculnya pemikiran ekonomi Islam yang jelas-jelas mengkritiki praktek liberalisme kapitalisme, terutama dari sisi moralitas. Jadi, tren oposisi dalam moral inilah yang memicu penanganan kegiatan ekonomi untuk menjadi lebih arif, lebih jujur, dan bertanggung jawab, serta bermoral. Inilah yang kemudian disebut dengan good governance. Kalau kita kaitkan dengan Civitas Aboli, ya, meskipun gambaran Civitas Aboli itu begitu runyam, namun kondisi ini tidak pada tempatnya jika dikatakan hitam sama sekali. Karena dalam kehidupan Civitas Aboli ini juga ada keinginan atau hasrat untuk memperoleh damai. Dan damai itu sendiri merupakan sesuatu yang baik. Guna memperoleh damai itu, maka dibentuklah suatu undang-undang dan berbagai peraturan untuk menjaga ketertiban. Bahkan di bahasa ini digalakkan semangat good corporate governance. Muncul semangat penegakan hukum, muncul corporate social responsibility, dan sebagainya. Nah, upaya mencari damai itu dalam ukuran pemikiran kaum sosialis dilakukan dengan peniadaan hak pribadi seperti dikonseptualkan oleh Karl Marx yang kemudian diikuti Lenin, Stalin, dan pemimpin negara sosialis lainnya. Tapi dalam sistem kapitalis, damai akan dicapai melalui upaya pemberian ruang kebebasan individu seperti yang dikonseptualkan oleh Adam Smith dan para pengikutnya dengan istilah laissez-faire, laissez-passer. Saudara-saudara, nah, pendekatan untuk mencapai damai yang dilakukan oleh aliran komunis dengan inti peniadaan dan pemilikan pribadi dan yang dilakukan oleh aliran kapitalis dengan inti liberal berupa mekanisme pasar memang terasa tidak lengkap karena asumsi-asumsi lain seperti hasrat asasi kemanusiaan, hasrat penghambaan, serta pengabdian kepada Tuhan ini tidak terwakili. Tentu saja pendekatan yang bersifat antroposentrik seperti ini menyisakan keganjilan-keganjilan, sehingga menjadi kendala untuk tercapainya kedamaian abadi. Ini terbukti dari semakin tidak diminatinya pemikiran aliran komunis dan berbagai kecaman terhadap perilaku kapitalistik, yang semakin hari ini semakin menampakkan ketamakan, kerakusan, ketidakpedulian, berbagai pelanggaran demi pemuasan nafsu pribadi, perserikatan yang menghancurkan pihak lain, dan sebagainya. Meskipun market mekanisme diupayakan untuk mereduksi ganjilan-keganjilan seperti itu, namun secara konseptual lemah karena dalam market mekanisme itu mengandung potensi dominasi superioritas yang dapat untuk mewujudkan perilaku eksploitatif. Sedangkan di dalam konsep rahmatan lil alamin itu kondisinya menyenangkan, harmoni, dan lain sebagainya. Tentu tidak ada eksploitasi. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran kapitalisme ini sulit untuk mencapai kondisi rahmatan lil alamin seperti dalam Islam itu. Nah, ini yang saya jelaskan supaya nanti ada perbandingan antara bagaimana keinginan pencapaian rahmatan lil alamin ini kalau versi kapitalis, versi komunis, versi sosialis, dan versi Islam. Ya, untuk versi sosialis akan saya bahas berikutnya. Versi Islam juga nanti akan saya tambahkan di berikutnya. Dan untuk sekarang ini sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.